Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini Minggu 3 Oktober 2021 kita bisa beribadah secara onsite maupun secara online atau daring melalui siaran Zoom. Saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir di gedung gereja. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara daring di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kiranya kita semakin setia di dalam Tuhan dan tetap bersukacita dalam apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, melalui pengenalan itu kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasa dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami selama sepekan kemarin dan dalam istirahat kami semalam. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus bersama dengan saudara-saudara kami untuk kami boleh beribadah menyembah Engkau, menaikkan pujian bagi nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami rindu ya Bapa, untuk kami boleh mendengar Engkau, kembali diperbaharui, kembali dihibur hati kami ya Bapa. Oleh karena itu kami meletakkan segala ketidaklayakan kami di hadapan-Mu dan kami mengakui itu semua ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan terima kasih kami masih bisa bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya di tengah situasi ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan-Mu terjadi bagi kami sekalian. Kami rindu lawatan-Mu terjadi bagi kami, baik yang berada di onsite maupun yang online mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, maka Engkau hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terimalah hormat dan sembah kami ya Tuhan. Kami siap masuk di dalam ibadah kami. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya
bersukacita Bapak Ibu Saudara? Amin, puji Tuhan. Yang berada di rumah masih bersukacita, tolong angkat jempolnya jika bersukacita. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tetap muji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidup kita telah ditebus oleh kemuliaan dari darah yang kudus. Kita bersuka bersama buat Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil saat teduh pribadi di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman-Nya. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, itu semua Engkau izinkan terjadi bagi kami, agar supaya kami tetap terus memperbaharui kehidupan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Semakin teguh, semakin kuat
untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami menyambut firman-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
rindu kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedih Tuhan hiburkan dan ada sukacita yang penuh di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, hati pikiran kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Di bulan Oktober ini akhirnya kita bisa bersama-sama beribadah, baik itu secara onsite maupun online melalui Zoom meeting. Itu sebabnya saya menyapa kepada setiap saudara-saudaraku yang tidak bisa ikut beribadah di gereja tetapi bisa mengikuti ibadah melalui Zoom meeting di tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kondisi Indonesia semakin dipulihkan ya dari COVID-19, sehingga kita tahu bahwa angka COVID-19 semakin menurun. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh kendor untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sebagian besar saudaraku sudah divaksin, bukan berarti kita boleh sembarangan untuk lepas masker. Ya, kita tetap harus menggunakan masker kita meskipun kita sudah divaksin ya, baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua. Untuk nakes sudah mendapatkan vaksin yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di tengah semua situasi yang perlu kita perjuangkan untuk semakin lebih baik ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bulan Oktober ini, bagaimana kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya subtema kita hari ini adalah menjauhkan diri dari menyia-nyiakan hidup. Ya, bagaimana saudara dan saya tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita tidak menyia-nyiakan kesehatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, di Alkitab Bapak Ibu Saudara mungkin dalam terjemahan baru, tetapi saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Ya, dalam konteks yang lain dikatakan masa ini adalah masa yang pendek. Ya, masa yang pendek. Selain jahat adalah masa yang pendek. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 21, itu sebenarnya berbicara tentang gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup anak-anak terang. Yang mana gaya hidup anak-anak Tuhan, gaya hidup anak-anak terang itu berbeda dengan gaya hidup anak-anak kegelapan. Jadi kehidupan saudara dan saya yang sudah mengalami Kristus itu sangat berbeda dengan kehidupan sebelum mengalami Kristus. Dan kehidupan setelah mengalami Kristus itulah yang kita perjuangkan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Petunjuk-petunjuk praktis yang sesungguhnya, yang sebenarnya harus kita kerjakan dan lakukan, itu dituliskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kalau Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, Paulus juga pernah menulis suratnya kepada anaknya yang ia kasih, yaitu Timotius. Kita bisa perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, itu berbicara tentang ada 3 profesi yang disebut ya oleh Paulus, yang mana melalui profesi itu menggambarkan bahwa mereka tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Yang pertama adalah seorang
prajurit. Seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara, bagi seorang prajurit waktu itu sangat berharga. Dia dalam segala keadaan itu selalu waspada, harus siap sedia. Kapanpun dibutuhkan, kapanpun diperlukan, tidak boleh menolak. Harus, ya satu kata, yaitu siap, laksanakan. Bapak Ibu Saudara, itu prajurit. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Bahkan latihannya itu sangat padat sekali, jadwalnya sangat padat sekali. Ya bagaimana untuk terus terampil dan lain sebagainya, prajurit. Lalu yang kedua di situ digambarkan olahragawan. Ya. Olahragawan itu beda dengan kita yang suka berolahraga atau yang tidak suka berolahraga atau melakukan olahraga. Olahragawan itu memang dipersiapkan khusus untuk mengikuti pertandingan. Itu segala sesuatunya diatur. Waktunya, aktivitasnya, kegiatannya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, semuanya diatur dan dia harus mentaati itu semua. Kapan dia harus bangun, kapan dia harus tidur dan lain sebagainya diatur. Artinya olahragawan ini tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya karena sudah ada schedule yang tertata dengan sangat luar biasa. Ada jadwal yang harus ditaati, ada kepatuhan, ada kedisiplinan di sana. Lalu yang ketiga adalah seorang petani. Ya, kalau kita perhatikan ayat 4, 5 dan 6. Ya, 4 itu bicara tentang seorang prajurit, lalu yang kelima seorang olahragawan, lalu yang keenam seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya bagi petani waktu itu sangat penting. Tidak peduli itu musim panas, tidak peduli itu musim, dia pokoknya harus mengelola tanahnya. Dia harus bekerja keras. Tidak ada waktu baginya untuk santai-santai dalam mengerjakan ladangnya, sawahnya. Karena bagi dia itu sangat berharga dan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, minimal Alkitab mencatat 3 profesi ini. Ya, ada prajurit, olahragawan, dan juga petani yang tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Hidupnya, waktunya dipakai untuk mengabdi, untuk melayani, untuk mengelola, untuk mengupayakan, untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi tanda-tanda orang menyia-nyiakan hidup? Yang pertama, dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi waktunya dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ketika saudara dan saya melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, itu artinya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Misalkan kita menghabiskan waktu kita di depan HP kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang tidak berguna. Waktu kita habis di depan HP kita, di depan televisi kita. Yang itu tidak ada manfaatnya, yang itu tidak ada faedahnya, yang itu tidak ada gunanya. Tetapi justru membuat kita emosi, membuat kita marah, membuat kita cemas, membuat kita tidak tenang, membuat kita khawatir, membuat kita semakin takut. Atau malah menggunakan sarana media yang kita miliki untuk berbuat jahat, untuk tidak memberkati orang lain. Itu artinya kita sedang melakukan hal yang sia-sia. Itu artinya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Lalu yang kedua adalah mengeluh terus-menerus. Jadi tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah bisa mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, tidak bisa meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah mengeluh terus-menerus. Rasanya tidak ada yang baik di dalam hidupnya. Jadi waktunya habis untuk mengeluh, dan mengeluh. Karena mengeluh itu Bapak tidak akan bisa merubah keadaan, tetapi justru akan memperburuk keadaan. Itu artinya kita sedang menyia-nyiakan hidup. Lalu yang ketiga, kita tidak mau memberi makanan yang sehat terhadap pikiran. Jadi pikiran kita selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif. Ketika pikiran kita beri makanan yang tidak sehat, maka perilaku kita juga pasti tidak akan sehat. Karena perilaku kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita itu sehat, Bapak Ibu Saudara, pasti perilaku kita juga sehat. Itu sebabnya pikiran kita perlu diberi makanan yang sehat.
Itu sebabnya informasi-informasi yang masuk di dalam pikiran kita harus informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang benar. Jangan sampai termakan dengan informasi-informasi yang tidak benar. Ketika pikiran kita masuk dengan informasi-informasi yang tidak benar, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ketika iblis masuk dalam pikiran kita, seperti kemarin, sekolah minggu pelajarannya menghargai hamba Tuhan ya. Daud punya kesempatan sesungguhnya untuk bisa membalas kejahatannya Saul sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Mengapa? Karena pikiran Daud dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga ketika pikiran Daud dipenuhi dengan firman Tuhan, maka perilakunya mencerminkan firman Tuhan. Tidak membenci Saul, tetapi justru mengasihi Saul. Tapi beda dengan Saul. Saul pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Pikirannya dipenuhi dengan iri hati, pikirannya dipenuhi dengan dendam, sehingga perilakunya apa? Bagaimana caranya supaya bisa membunuh Daud? Nah, itu yang terjadi. Pikiran kita sangat menentukan perilaku kita. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki target untuk masa depan. Ya sudahlah, hidupku pokoknya seperti ini ya seperti ini. Tidak tahu besok seperti apa. Nah, itu namanya kita tidak punya target untuk masa depan. Jadi perencanaan dalam kehidupan kita bisa berubah sewaktu-waktu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai target masa depan. Itu sebabnya perencanaan dalam kehidupan kita evaluasi kapan? Setiap hari. Sebelum kita tidur malam, kita mengevaluasi kehidupan kita sepanjang hari itu. Dan ketika pagi hari kita bangun, kita menyerahkan perencanaan yang akan kita kerjakan sepanjang hari itu. Itu sebabnya evaluasi di dalam kehidupan kita akan sangat menolong untuk kita punya target masa depan. Kita tidak boleh terbuai dengan zona nyaman. Kita tidak boleh terbuai dengan keadaan kita saat ini. Tetapi kita harus semakin hari semakin meningkat grafik kita. Level iman kita semakin naik. Kondisi kerohanian kita juga demikian, kesejahteraan kita juga demikian. Dan itu harus kita upayakan di dalam kehidupan kita. Dan itu membutuhkan perjuangan, itu membutuhkan ketekunan, itu membutuhkan kerajinan. Ketika saudara dan saya tidak menyia-nyiakan hidup. Karena kalau kita tidak memiliki target untuk masa depan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kemalasan. Ya istilahnya kita akan pasrah dengan keadaan kita yang sekarang. Tidak boleh demikian, harus diupayakan. Ya harus berjuang, sama seperti prajurit tadi, sama seperti olahragawan tadi, sama seperti petani tadi, tidak mau menyerah, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu berikutnya menghabiskan waktu dalam pergaulan yang tidak sehat. Ya, pemerintah sudah mengatakan hindari kerumunan ya seperti itu. Lalu hindari untuk bisa bertemu dengan banyak orang, untuk bercakap-cakap diminimalisasi dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak orang yang menghabiskan waktu dalam pergaulan yang tidak sehat. Ya, pergaulan yang tidak sehat itu selalu membicarakan tentang kejelekan orang lain, gitu ya. Selalu membicarakan tentang rencana-rencana yang tidak baik, rencana-rencana yang jahat seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ketika waktu kita habis untuk pergaulan yang tidak sehat, maka sesungguhnya seharusnya segera untuk bertobat. Cuek dengan kesehatan diri sendiri, seperti yang saya katakan. Saya bertemu dengan seseorang yang tidak pakai masker. Selalu saya tanya, loh Bapak, Ibu maaf kok tidak pakai masker, kenapa? Karena saya sudah divaksin 2 kali. Jadi saya tidak perlu pakai masker. Ini kenyataan yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Ada salah paham, salah mengerti di antara masyarakat terkait vaksinasi. Ketika sudah dilakukan vaksin, maka tidak perlu protokol kesehatan. Mereka sudah tidak lagi pakai masker. Itu sesuatu yang salah. Itu artinya dia cuek dengan kesehatannya sendiri. Padahal kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berharga dan sangat mahal, Bapak Ibu Saudaraku. Dan melalui kesehatan ini kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melayani Tuhan. Sangat-sangat terbatas. Kita sehat saja masih terbatas melayani Tuhan, apalagi kita tidak sehat. Itu sebabnya ketika kita mulai cuek dengan kesehatan diri sendiri, itu artinya kita sedang menyia-nyiakan hidup yang Tuhan percayakan kepada
kita. Itu sebabnya setiap kami para nakes, kami terus berjuang untuk kami bisa melakukan proses vaksinasi ini. Sampai kapan? Sampai pemerintah mengatakan tidaklah ada lagi vaksin yang diberikan. Berapapun jumlahnya, kami layani. Kami siap untuk ambil bagian di dalamnya. Karena kami rindu bagaimana mengupayakan kesehatan orang lain. Karena dengan mengupayakan kesehatan orang lain, kami pun juga belajar untuk mengupayakan kesehatan kami masing-masing sebagai pelayan Tuhan. Jadi jangan pernah cuek dengan kesehatan diri sendiri. Jangan pernah menganggap remeh ya apapun yang kita rasakan. Tetapi mari kita peduli terhadap kesehatan kita. Menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita. Itu menjadi bagian yang penting yang harus kita lakukan. Lalu berikutnya sering begadang, jadi akhirnya kurang tidur. Macam-macam aktivitas yang bisa dilakukan ketika sering begadang ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya mulai dari main game, ya. Pokoknya ada banyak hal yang negatif yang bisa dilakukan ketika begadang. Dan itu membuat akhirnya kurang tidur. Dan itu pasti akan berpengaruh bukan hanya kepada fisik, tetapi juga kepada psikis. Orang yang kurang tidur itu kecenderungannya akan suka marah, Bapak Ibu Saudara. Karena dia kurang istirahat. Ya, pikirannya lelah. Ketika pikiran kita lelah, itu hawanya itu marah-marah. Tidak bisa santai, tidak bisa tenang. Itu sebabnya pikiran kita ini perlu istirahat. Itu sebabnya istirahat malam hari sangat penting sekali ya, minimal 8 jam. Itu menjadi bagian yang penting yang harus kita perhatikan. Lalu sembarangan menggunakan uang, ya sudah tahu situasinya sulit seperti ini, tapi tidak bijak dalam menggunakan uang. Uangnya masih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang hanya menyukakan dirinya sendiri. Istilahnya menghambur-hamburkan. Padahal sekarang situasinya tidak mudah, ekonomi sulit. Apa artinya uang 50.000 sekarang, Bapak Ibu Saudaraku? Dapat apa? Ya kalau dulu masih banyak dapat banyak hal. Sekarang ya untuk kebutuhan protokol kesehatan saja masker 1 box sudah berapa? Ya variatif. Ya tentunya sesuai dengan kualitasnya. Tetapi itu juga butuh dana. Ya, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Aneh kalau kita masih sembarangan menggunakan uang. Harus bijak. Ya. Dalam setiap berkat yang diberikan kepada kita, mengelola setiap kebutuhan, mengelola setiap keperluan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, menyanyiakan hidup dalam konteks rohani itu ada 2 dalam situasi saat ini, yaitu bagaimana menjauhkan diri dari Tuhan, dan yang kedua menjalin persahabatan dengan dunia. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, itu adalah kesia-siaan hidup. Ketika kita menjalin persahabatan dengan dunia, itu artinya kita sedang menyia-nyiakan hidup. Jadi kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, mulai malas berdoa, mulai malas baca firman Tuhan, mulai malas saat teduh, ya, mulai malas beribadah, bersekutu, itu artinya kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Kembalilah, karena dengan seperti itu Bapak Ibu Saudara akan sia-sia menjalani hidup ini. Menjalin persahabatan dengan dunia. Jadi pikirannya kepada dunia, hatinya kepada dunia, perilakunya mengikuti dunia. Itu artinya saudara dan saya menyia-nyiakan hidup, karena dunia ini sementara dengan segala keinginannya. Dan itu tidak akan pernah membawa kita dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita menjalin persahabatan dengan dunia ini adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi 2 hal ini perlu kita perhatikan bersama. Sehingga apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup? Yang pertama, hiduplah dengan bijaksana. Bijaksana dalam pikiran, bijaksana dalam perkataan, dan bijaksana dalam tindakan. Sebelum melakukan apapun, mari dipikirkan, didoakan terlebih dahulu. Jangan gerusa-gerusu ya, istilahnya orang Jawa. Ya, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Yang itu pasti setiap keputusan itu pasti ada resiko yang akan kita terima. Itu sebabnya harus bijak dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam tindakan-tindakan kita. Situasinya sudah sulit, jangan ditambah sulit karena hidup kita yang tidak bijaksana. Kita sudah menderita, jangan
sampai tambah menderita karena hidup kita yang tidak bijaksana. Ya, penderitaan yang kita alami kita tidak perlu menyalahkan siapapun, karena seringkali itu terjadi karena ketidakbijaksanaan kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat baik dan benar, melayani Tuhan dan sesama. Ini. Jadi meskipun situasinya tidak mudah, bukan berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk bisa melayani Tuhan dan sesama. Kalau saudara dan saya diberi kehidupan, kalau saudara dan saya diberi kesehatan, kalau saudara dan saya diberi kecukupan, pakai kesempatan itu untuk berbuat baik dan benar, melayani Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan kehendaki. Biarlah di pikiran kita, di hati kita itu yang ada adalah bagaimana saya bisa berbuat baik dan benar, melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi jangan gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak benar, atau tidak melayani Tuhan dan sesama. Gunakan kesempatan ini. Kalau dulu sebelum pandemi, dalam event-event khusus kita bisa keliling ya, dari desa ke desa, dari tempat ke tempat untuk melakukan bakti sosial. Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Lalu di tengah situasi pandemi ini rasanya sulit bagi kita untuk melakukan itu semua. Minimal yang bisa kita lakukan apa sekarang? Mendukung program pemerintah untuk bagaimana menanggulangi COVID-19, kesadaran masyarakat untuk mau divaksin. Karena masih ada masyarakat yang tidak mau divaksin. Masih ada masyarakat yang takut untuk divaksin. Bagaimana Pak saya bisa memakai hidup saya untuk berbuat baik dan benar melayani Tuhan? Kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka tentang vaksin ini, karena kita sudah mengalami sendiri. Kita menolong mereka, kita memberikan informasi kepada mereka, sehingga mereka bisa mau untuk divaksin, sehingga mereka tidak takut untuk divaksin. Bahkan kita bisa mencarikan tempat bagi mereka untuk mereka bisa menerima vaksin. Itu menjadi bagian salah satu contoh bagaimana kita bisa berbuat baik dan benar melayani Tuhan dan sesama. Lalu bagaimana saudara dan saya mampu untuk belajar mengedukasi orang-orang di sekeliling kita ketika mereka lupa untuk tidak menjalankan protokol kesehatan. Ketika mereka lupa untuk tidak memakai masker, bagaimana kita membantu untuk mengingatkan. Itu bagian dari melayani Tuhan dan sesama. Ketika kita punya masker lebih, lalu saudara kita tidak punya karena kesulitan, kita bisa memberi dengan masker yang kita miliki. Jadi bukan hanya kita menganjurkan, tetapi kita juga memberikan solusi. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Itu bagian dari contoh bagaimana kita berbuat baik dan benar melayani Tuhan dan sesama. Dan masih banyak contoh yang lain yang kita bisa lakukan. Lalu berikutnya yang ketiga adalah bagaimana saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita harus rajin dan penuh ketekunan dalam ujian hidup. Jangan pernah menyerah dalam ujian hidup ini, tapi jalani, hadapi dengan rajin dan penuh ketekunan. Karena di situ saudara dan saya akan mengerti kehendak Tuhan. Di langkah pertama mungkin kita belum mengerti kehendak Tuhan, namun di langkah kelima bisa saja kita baru mengerti kehendak Tuhan, atau di langkah yang ke-10 kita bisa saja mengerti kehendak Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Abraham ketika mendapatkan perintah untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Yang dia tahu Ishak yang nanti dipersembahkan. Tetapi Abraham tidak pernah tahu ketika di tempat di mana yang Tuhan tunjuk, Tuhan sudah sediakan pengganti dari Ishak untuk dikorbankan. Tetapi disitulah Abraham taat terhadap kehendak Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalani saja setiap ujian hidup ini dengan rajin, dengan penuh ketekunan. Karena pasti di sana sudah ada berkat yang tersedia yang Tuhan nyatakan bagi kita. Lalu berikutnya bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kita mengejar kekudusan, meninggalkan kejahatan. Dalam situasi seperti ini, kejarlah kekudusan, tinggalkanlah kejahatan. Apapun kejahatan dalam pikiran kita, kejahatan dalam perkataan kita, kejahatan
yang sudah dibuai dalam tindakan kita. Jauhkan itu semua dari kehidupan kita, kejarlah kekudusan. Ya, ketika itu sudah mulai muncul dalam pikiran hati kita, kita tolak, kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita tidak berbuat jahat. Lalu kemudian yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah selalu waspada. Itu. Ya, jangan pernah lengah, jangan pernah terpengaruh ya dengan segala sesuatu yang di sekeliling kita yang itu tidak benar sehingga membuat kita tidak waspada. Ya, waspada itu bukan berarti khawatir ya, beda ya, waspada dengan khawatir itu berbeda. Waspada itu artinya siap sedia. Kapanpun, ready. Ya. Tetapi khawatir itu memikirkan sesuatu yang jelek yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, orang yang khawatir ya itu tidak akan pernah waspada. Tetapi orang yang waspada itu mampu mengatasi kekhawatirannya. Karena ada tindakan. Kalau orang waspada itu pasti ada tindakan yang dilakukan. Dan itu pasti tindakan yang baik, yang benar, menjadi persiapan yang indah. Di akhir firman Tuhan ini saya katakan, menjauhkan diri dari menyanyiakan hidup adalah merasakan urgensi atas waktu singkat yang dia miliki di bumi dan berusaha untuk dengan bijak menggunakan hari-harinya yang singkat pada hal yang dianggap paling penting baginya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan pernah saudara dan saya memikirkan, waktu saya di dunia ini masih lama. Jadi saya hidup ya seperti ini saja. Toh hidup saya masih tidak, saudara. Hidup ini sangat singkat. Mari kita pandang ini, urgensi atas waktu yang singkat yang kita miliki di bumi ini. Kalau Tuhan memberitahu saudara dan saya, besok kamu akan aku panggil kembali kepadaku, apa yang saudara akan lakukan? Pasti di hari ini saudara akan berbuat paling baik. Karena saudara tahu besok akan meninggal. Mari kita miliki pikiran ini, urgensi atas waktu yang singkat. Karena waktu ini begitu singkat, hari-hari ini begitu singkat. Mari kita anggap yang paling penting bagi hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kita tidak akan pernah menyanyiakan hidup kita. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan, nikmati berkat-berkat-Nya, pemeliharaannya yang dicurahkan atas kehidupan saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami di dalam kami mengucap syukur untuk bulan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami mengucap syukur untuk bulan yang baru ini Tuhan sudah sediakan penyertaan, perlindungan dan berkat-berkat untuk kami nikmati seiring dengan penderitaan kesukaran hidup yang tentunya kami alami. Itu sebabnya kami meyakini, kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Kami mau hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami mau hidup kami untuk menjadi berkat. Jauhkan kami Tuhan dari kehidupan yang sia-sia. Dan kami rindu kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Kita naikkan pujian ini sebagai bukti iman kita di hadapan Tuhan. Ambillah komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang
kasih untuk kebersamaan kita sekalian Bapak Saudara dalam ibadah raya Minggu 3 Oktober 2021. Saat ini kita akan menutup ibadah kita akan menerima doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Muda Wikianto. Kami persilakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada kami semua dalam ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh belajar untuk memprioritaskan waktu dan kehidupan kami untuk memuji, menyembah Engkau, memberikan yang terbaik kepada Engkau, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas situasi kondisi Indonesia yang semakin pulih dari COVID-19. Kami rindu percepatan program vaksinasi ini boleh terus dilakukan sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Kami menyerahkan para nakes yang berjuang, yang melayani untuk melakukan vaksinasi. Kiranya semuanya juga diberikan kesehatan. Masyarakat yang masih takut, kami mohon pertolongan campur tangan Tuhan, sehingga mereka dipulihkan dari ketakutan mereka, sehingga mereka dapat mengikuti vaksin. Setiap mereka yang tidak mau divaksin karena mereka punya alasan tersendiri, kami rindu biarlah kuasa Tuhan bekerja atas setiap mereka, sehingga mereka juga dimampukan akhirnya juga mau divaksin. Untuk itu Bapak, kami menyerahkan Provinsi Jawa Timur kepadamu, kami menyerahkan Malang Raya kepada Engkau. Kiranya kuasa Tuhan bekerja dan kami semuanya boleh pulih, dan kami boleh merayakan pemulihan itu hari lepas hari sebagai bentuk ucapan syukur kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu melindungi kami, dan Tuhan selalu memberkati, memelihara kehidupan setiap kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan seluruh gereja-gereja baptis yang ada di dalamnya, yang berjuang bersama melayani di tengah pandemi ini. Kiranya berkat Tuhan juga dinyatakan di dalamnya, dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh rumah sakit dan juga klinik baptis yang juga terus setia melayani Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kebutuhan finansial yang ada di dalamnya. Kami mohon pertolongan campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan percayakan, tambahkan masyarakat yang mereka mau dilayani kesehatan mereka, untuk akhirnya mereka mengalami kesembuhan di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah secara Zoom meeting. Tuhan hadir atas setiap keluarga, Tuhan hadir atas setiap pribadi, dan Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, dalam seluruh pergumulan mereka. Dan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di gereja untuk mengikuti ibadah secara onsite, Tuhan juga menolong campur tangan. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu harapan mereka, kerinduan mereka. Kiranya Tuhan hadir atas setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka, dan Engkau memberikan keselamatan serta masa depan yang cerah dan penuh harapan di dalam Engkau. Sungguh Bapa, kami mempercayakan semuanya ini kepadamu. Berkenan Tuhan menjauhkan kami dari COVID-19 ini, dan berkenan Tuhan menjauhkan kami dari segala serangan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami rindu biarlah hidup kami ada dalam hadirat-Mu, dan di dalam hadirat-Mu ada keberhasilan, ada keberuntungan. Kami percayakan semuanya hanya kepada Engkau, dan kami hendak mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami rindu biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menaungi masing-masing kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertemukan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin.